Halo semuanya, selamat datang di podcast Lentera Malam. Tempat kita ngobrolin cerita-cerita yang bikin merinding, tapi juga ada maknanya. Gue Ricci Willian. Dan gua Marcel. Kali ini BTW topik kita lumayan berat nih, Ci. Eh, dan sangat terkenal banget. Sebagian dari kita mungkin kenal lah ya. Kisah Petaka Gunung Gede tahun 2007 yang diperanin oleh Maya dan Ita. Yap, kisah yang awalnya cuman diceritakan lewat podcast Maya Aska, terus viral jutaan kali diputar. Bahkan sempat diangkat jadi film bioskop. Tapi kali ini kita bakal ceritainnya lewat ngobrol santai, biar lebih enak didengarnya. Jadi siapin telinga, siapin hati. Dan buat kalian yang nontonnya malam-malam, jangan coba-coba nonton sendirian deh. Cerita dimulai pada tahun 2007. Maya Aska waktu itu masih muda banget. Diajak naik Gunung Gede bersama kakaknya, yaitu Indra. Terus si Maya ini ngajak sahabatnya, si Ita. Itu semangatnya lagi tinggi-tingginya kali ya. Kayaknya anak muda biasanya bayangin gunung setinggi 3000 meter, jalurnya indah, ada air terjun dan hutan rimbun. Pokoknya pendakian pendakian impian dah. Allah sih aman-aman aja. Tapi pas nyampe di base camp Cibodas, muncul masalah. Si Ita bilang kalau dia lagi menstruasi. Kalau kata mitos Jawa Barat, katanya bisa bikin gunung marah. Betul, Maya udah ngingetin awalnya. Tapi si Ita ngotot. Dia bilang dia nggak kenapa-napa. Dan akhirnya mereka juga lanjutin perjalanannya. Disinilah mulai ada tanda-tanda aneh nih, Ci. Pertama, si Ita terkunci di kamar mandi base camp. Lama banget, panik. Sampai keluar-keluar mukanya pucat. Katanya sih dia waktu di kamar mandi ngeliat makhluk hitam gede, terus mata juga merah. Belum berhenti di situ, waktu di telaga biru kita kesurupan karena dia ngebuang kayak bekas sesajen gitu di danaunya. Aduh, nggak kebayang sih gue. Pendakian malam-malam, terus tiba-tiba ada yang ngomong kayak gitu. Serem banget ya. Ya. Waktu sudah sampai juga pas lagi ngebangun tenda, si Ita kesurupan lagi. Sampai temennya tuh manggil bapak-bapak buat ngajarin di telinganya si Ita. Tapi itu cuma sementara. Nah pas malamnya juga dia kesurupan lagi. Setelah naik lumayan jauh, mereka sampai di Surya Kencana nih. Di sana ada padang rumput yang luas, biasanya dijadiin tempat camp. Nah, disitulah Ita ngomong kalimat yang bisa semua orang kaget. Ita bilang, kayaknya di tempat terakhir gua. Terus ketawa kecil. Lalu nambahin, kita mau pulang. Kebayang gak sih sahabat lu ngomong gitu depan lu? Padahal suasananya lagi dingin, mencengkam, rasanya kayak firasat. Diabaikan gitu aja. Bener, Maya juga mikir kita cuma kelelahan aja. Tapi ternyata itu kayak pesan terakhir. Setelah itu rombongan Ita memutuskan turun. Kita masih sempat ketawa-tawa dan ngobrol sampai semua dibawa lega. Tetapi beberapa hari kemudian, kita jatuh sakit. Badannya panas, dan dia sering kesurupan juga. Sering dibawa ke rumah sakit, tapi dokternya bilang kalau dia aman-aman aja. Nah, keluarganya sempat cerita, katanya Ita pernah kena semacam ilmu hitam dari mantan pacarnya. Cara netralinnya dengan cara membuang ke sebuah gunung, dan katanya dia udah melakukannya di sebuah gunung Telaga Biru. Sejak itulah mulai terjadi gangguan yang semakin parah. Ada juga versi lain yang lebih mind blowing. Konon kita juga itu sebenarnya udah meninggal sebelum mendaki. Jadi sosok yang ikut mendaki itu cuman rohnya si Ita. Itu sih kalau beneran serem banget. Tapi entah versi mana yang real. Yang jelas peristiwa itu benar-benar bikin Maya trauma sih. Bahkan akhirnya Maya cerita detail pengalamannya di podcast Prasetyo Muhammad. Dan situlah viral. Jutaan kali diputar dan akhirnya diangkat menjadi film Taka Gunung Gede. Menurut gua kisah ini nunjukin dua hal sih. Pertama, gunung itu indah, tapi juga nunjukin aturan baik ataupun alam
bahkan yang tak kasat mata. Kedua, persahabatan Maya tetap setia mendampingi kita sampai akhir. Benar, dari tragedi ini kita belajar bahwa mendaki gunung itu bukan soal fisik. Ada aspek mental, spiritual, dan rasa hormat terhadap alam. Karena kalau kita lalai, resikonya bisa fatal. Itulah kisah petaka Gunung Gede tahun 2007 yang masih membekas sampai sekarang. Kalau kamu penasaran versi film ya, kalian bisa nonton di bioskop atau di streaming. Tapi kalau kalian pengen dengar dari suaranya Maya langsung, kalian bisa nonton di podcast Ustadz Muhammad. Di episode Maya Aska, itu bikin merinding banget. Oke, jangan lupa follow podcast kita agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Sampai di sini dulu. Jadi, hati-hati kalau mau naik gunung, siapkan fisik, mental, dan jaga sikap. Sampai jumpa di episode berikutnya.